Oke, halo semuanya. Ini adalah penjelasan tentang page layout. Sepertinya ini ketinggalan ya, harusnya kemarin dibahas waktu aku ngebahas tentang page template. Oke, kemarin kan kita bikin template di sini ya. Ini terus kita bisa set as default atau diedit di sini untuk templatenya. Nah, sebenarnya untuk page layout itu bisa dibikin langsung dari page biasa seperti ini atau dari template tadi. Sama aja ya. Yang penting kita buka page sebuah database. Kemudian di sini ketika kita hover ke atas, di bawahnya icon itu ada customize layout. Nah, ini kita klik di sini. Nah, kemudian di sini ada pilihan apakah kita ingin strukturnya yang simple atau tab. Nah, kalau simple di sini nggak ada pilihan untuk tabnya gitu ya. Sementara kalau tab, nah di sini ada tambahan baru nih, ada tab-tabnya gitu. Ya, jadi kayak semacam Google Chrome kan ada berbagai macam tab ya. Nah, itu kita bisa bikin di sini. Gitu. Nah, untuk yang tab ini kita bisa masukkan database gitu. Jadi misalnya ya, ini kan database project nih, page dari database project. Terus kita ingin bikin tab baru, tab task gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin tampilan dari database task tadi. Layoutnya bisa kita macam-macamin gitu. Terus layoutnya bisa kita ganti jadi board atau dijadikan timeline gitu ya. Ini suka-suka teman-teman aja. Misal ini aku ganti small, terus bisa dilihat di sini kayak gini. Ini grupnya by status, oke. Balik dulu. Nah, ini filternya dia udah langsung ke page ini gitu. Jadi kita nggak perlu atur filternya lagi, dia akan langsung ke filter. Kecuali kalau misalnya teman-teman mau tambahin filter yang lain, bisa ditambahin ya. Gitu. Nah, itu tadi untuk yang tab. Nah, kalau untuk yang simple, yang bisa kita edit cuman bagian konten sini doang. Kalau kita ubah jadi simple, tuh. Cuman property group ini aja yang bisa kita edit. Oke, nah sebelum kita edit si property group, di sini ada option-option lainnya nih. Ada inline comment, mau seperti apa bentukannya, apakah default atau dibikin minimalis. Terus page discussion itu yang komen di bawah sini ya, page comment. Kalau misalnya kita matikan, dia akan hilang. Terus untuk ini property icon yang di sini ya. Ini yang bentuknya loop atau teks atau checkbox. Kalau misalnya kita matikan begini, jadi lebih bersih gitu ya. Sama full width gitu. Nah, em, itu tadi untuk optionnya. Terus di sini ya, kita bisa lihat ada dua buah em, kolom gitu. Ini kolom yang pertama dan ini kolom panel. Kolom pertama ini kolom utamanya ya. Jadi page content kita juga ada di sini. Di sini kita bisa lihat di sini ada page content kita gitu. Ini bisa kita atur apakah kita mau ada di atas atau ada di bawah dari si komen. Jadi komennya kita turunin ke bawah atau komennya di atas aja. Terus em, untuk yang panel ini ketika kita pindah ke panel gitu ya. Ini nanti akan tersembunyi. Nih, aku coba play dulu. Tuh, properti grupnya akan menghilang. Dia akan bisa terlihat kalau kita klik view details atau tombol view details yang ada di samping share sini. Tuh, ini kita customize lagi. Kita kembalikan page property groupnya ke semula. Kemudian ini bagian heading ya, ada yang ada judul dari si page. Ini bisa kita tambahin pin properties. Nah, ini kalau misalnya mau ditambah, misalnya ya, progresnya sama dan-nya, sama range date-nya. Nah, terus ini range date-nya aku naikin ke atas.
Oke, ini bisa sampai 4 properti yang bisa kita pin. Kemudian untuk ini, untuk bagian optionnya, ini juga sama ya. Ini bisa kita ada option lain, yaitu property labels, apakah mau di show atau enggak. Terus yang backlink di hover, backlink ini yang bagian atas ini ya. Apakah show on hover atau always show atau di off aja biar bersih gitu. Nah, terus di property group kita ke property group lagi ya. Di property group ini di masing-masing page, masing-masing propertinya ini bisa kita tambahkan ke layout. Kalau tambahkan ke layout jadinya seperti ini. Gitu. Tinggal diklik aja ke apa namanya ke nama propertinya di bagian kanan sini, kemudian tinggal di add to layout gitu. Nah, ini kalau saya mau dikembalikan tinggal klik di sini terus add to property group lagi. Nah, untuk properti yang bersifat relation, ini ketika kita add to layout ada pilihan tambahan yaitu advance convert to relation group gitu. Nah, ketika kita convert ke relation group, ini kita bisa edit macam-macam di sini nanti. Oke. Ini aku pindah dulu ya. Nih. Kita akan coba mulai dari yang add to layout dulu. Sebelum kita pindahkan ke relation group. Nah, ini kita apply dulu. Oke, nah ini kemudian ke teman-teman bisa lihat di sini ada customize shown properties. Nah, di sini teman-teman bisa show properti yang dibutuhkan. Misalnya untuk tas kita ingin melihat siapa assign-nya dan juga statusnya. Statusnya kita naikin paling atas. Dah, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya di um, setelah kita ubah menjadi ditambahkan ke layout kayak gini, ya aku kembali lagi ya. Nah, ini ada pilihan tambahan nih. Advance, convert to relation group. Nah, relation group juga sama ya. Dia nanti bisa jadi seperti ini. Nah, terus kalau misalnya database ini punya lebih dari satu relation itu bisa dikumpulin jadi satu di sini. Jadi misalnya ada task database, kemudian ada node database, terus ada database klien misalnya, itu bisa ditunjukin di sini. Gitu. Nah, setelah itu kita akan ngulik lagi, balik lagi ke yang property group ya. Nah, di property group ini, di sebelah kanan sini teman-teman bisa lihat ada add section. Ini kita bisa nambahin section di sini. Misal ini adalah formulas. Jadi kita akan kumpulkan properti-properti formula di dalam sini. Kemudian di sini kita tambahin section client. Yang client name kita naikin ke atas. Kemudian tambah section baru lagi. Task count. Nah, yang count task ini naikin ke atas. Gitu. Itu caranya ya buat nambahin section. Oke. Kalau misalnya udah, ini bisa kita apply tuh. Oh, satu lagi deh. Misalnya nih ya, kita nggak ingin menunjukkan yang ada yang ingin kita sembunyikan. Itu tadi kan kita bisa sembunyi. Tadi kan yang aku contohin itu properti grupnya ya, langsung pindah ke panel. Nah, kalau misalnya yang mau disembunyikan itu cuma satu properti, caranya misal yang ini kontas itu tinggal di add to layout. Nah, setelah di add to layout ini tinggal dipindahin gitu ke panelnya. Nanti dia akan tersembunyi. Nah, untuk yang jenisnya itu number, kemudian ada juga yang file. Di sebelah sini ada pilihannya lagi nih. Kalau untuk number, pilihannya bisa bar, ring, atau gimana gitu ya. Kalau untuk yang file, biasanya ada pilihannya apakah ingin portrait, square, atau landscape. Gitu.
gitu. Nah, sekian dulu untuk page layout. Semoga bisa dipahamin ya. Nanti coba-coba kalian explore sendiri. Oke, see you.